Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan pemirsa pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Ari Singgarjayani yang merupakan Equity Research Analyst dari FAC Sekuritas Indonesia. Ibu Ari, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah join bersama kami di Market Buzz. Baru saja kita menyaksikan IPO dari 4 emiten sekaligus dan dihadiri juga oleh Menteri Teten Mas Duki begitu ya. Anda melihat dari keempat emiten ini kira-kira mana sih yang paling direkomendasikan? Oke, untuk yang langsung direkomendasikan ya, menurut saya potensial untuk growth-nya paling bagus gitu Mm, ya, itu dari pandangan saya itu ada CSRN gitu ya, Karsun TBK gitu. Itu menarik sekali karena basisnya dia jasa, memberikan sertifikasi, verifikasi, hingga inspeksi gitu ya untuk beberapa produk di berbagai sektor tentunya, karena itu penting banget bagi konsumen untuk tahu kualitas barang atau produk yang pengen dibeli gitu, khususnya untuk apa namanya konsumen besar gitu. Nah, di Oke, Indonesia sendiri kan ini belum banyak gitu. maaf Ibu Ari tadi sama apa? CSRN, Mbak. Oke, CRSM. Semenarik apa sih saham ini? Oke, CSRN ya. Tadi kan sudah saya sampaikan untuk dia memberikan jasa untuk inspeksi, pengujian, dan sertifikasi gitu ya, berbagai produk di Mm, berbagai sektor juga. Ini penting sekali karena di Indonesia belum banyak gitu ya yang memberikan jasa sekomprehensif ini gitu. Terus kalau kita lihat juga secara PBV memang sebenarnya dia cenderung tinggi ya kalau kita belum bisa komparasi dengan yang emiten yang sudah IPO. Tapi di samping PBV-nya memang tinggi, tapi potensial growth-nya juga bagus gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangannya gitu ya per 30 Desember tahun lalu tepatnya gitu ya pendapatannya juga cukup bagus ya di sekitar 363 miliar rupiah. Nah ini untuk lini atau jasa yang cukup baru gitu ya belum banyak Indonesia cukup bagus dan asetnya juga masih cukup bagus di 170 miliaran rupiah dan juga tadi liabilitasnya juga memang sedikit tinggi ya sekitar mm. 55 miliar rupiah. Oke, kalau berbicara mengenai bidang jasanya ya itu ya testing, inspection dan juga certification, boleh jelaskan lebih jauh apa yang membuat selain memang ini mungkin masih jarang begitu ya, bagaimana Anda melihat bahwa bidang jasa dari emiten ini ke depannya akan prospektif? Ya, itu tadi tentunya kalau kita bisa lihat bahwa kebutuhan konsumen gitu ya, Mm, konsumen besar khususnya untuk memastikan produk yang dia beli itu berkualitas dan tentunya jasa pihak ketiga ya contohnya CSRN ini itu penting sekali perannya di situ. Nah, kemudian kalau kita juga lihat kesadaran kualitas, kemudian jasa layanan yang diberikan cukup komprehensif, nih tentunya juga bisa berpotensi mendorong growth si perusahaan CSRN ini sendiri untuk menghasilkan kinerja keuangannya lebih baik ke depannya Oke, gitu. CRSN naik 23% di posisi 154 ya, naik 28 poin dan untuk persentasenya naik 22,4%, luar biasa. Mungkin ini kedua tertinggi ya dari 4 emiten yang IPO tadi untuk pergerakan di pembukaan pada pagi hari ini. Strateginya bagaimana? Oke, ya berkaca dengan secara historis ya Mbak ya, kalau kita lihat memang emiten IPO memang mayoritas gitu, memang awal-awal IPO akan naik gitu. Cuman kita harus hati-hati tadi, saya note di awal adalah PBV-nya yang cukup tinggi, sekitar 1,9 kalinya gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati, tentukan atau pantau lah setidaknya selama beberapa hari ke depan untuk emiten-emiten IPO ini. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk profit taking kalau memang sudah terjadi profit gitu ya. Jangan sampai nanti misalkan turun, jadi kita lupa gitu. Jadi strateginya itu tadi, kalau teman-teman masuk ke saham IPO itu jangan dibiarkan gitu saja, tapi tentunya dipantau bagaimana perdagangan di pasar saham. Oke, kalau baru mau akumulasi beli bukan sekarang saatnya karena masih di harga atas ya. Itu juga bisa dipertimbangkan karena memang sudah naik cukup signifikan ya hari ini gitu ya. Bisa wait and see dulu, kalau memang besok ada penurunan atau ada koreksi yang dirasa sudah harga wajarnya gitu, kita bisa boleh masuk ke kelas lagi. Oke. Kita lihat update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di mana indeks harga saham gabungan naik 0,45% di 6.746. Jakarta Islamic Index juga menguat 0,38%, LQ45 naik 0,57%. Dari jajaran saham yang menjadi top gainers ada BBRI dengan penguatan hampir 1% di 5.425. BCA 0,83%, 9.100. CRSN yang baru saja kita bahas naik 24,8%, 156. WIDI naik 10% di 110. Kemudian pemirsa top losers ada S Hardware atau ASIS naik turun 0,69% di 715. AMMN atau Aman Mineral yang baru saja IPO pada akhir pekan lalu
turun 0,28% di 1.750. Gudang garam turun 3,24% di 26.875. RELF turun 8,98% di posisi 152. Oke, Ibu Ari, bagaimana rekomendasi Anda melihat indeks harga saham gabungan kita di awal pekan ini yang menguat di kisaran 6.740-an? Ya, ini cukup bagus ya untuk pembukaan awal pekan pagi hari ini. Setelah kemarin memang cukup agak belum signifikan untuk kenaikannya. Sebelum pekan lalu kan terkoreksi cukup dalam mengikuti tren negatif dari sentimen global gitu ya. Nah, hari ini kita lihat juga menguat cukup signifikan gitu. Ini didorong dengan data ekonomi domestik yang cenderung masih kuat gitu. Meskipun sentimen dari eksternal masih cenderung negatif, termasuk kebijakan The Fed yang sudah The Fed yang arahnya sudah semakin jelas ya. Ada kecenderungan lebih tinggi hingga di 95% gitu untuk menaikkan suku bunganya di 25 basis point untuk Juli ini. Jadi itu jadi sisi konservatif dari eksternalnya. Tapi untuk data ekonomi domestik yang masih kuat, seperti inflasi yang masih terkendali, hingga menuju ke 3% gitu ya, ditargetkan di paruh kedua tahun ini juga jadi pendorong untuk kinerja ISG hari ini. Cuman yang harus diperhatikan juga itu adalah pergerakan kurs rupiah ya, yang memang cenderungnya melemah gitu. Baik, rekomendasi untuk saham-sahamnya boleh disebut singkat saja? Oke, ada DSNEG, kemudian diperhatikan juga ada TPIA, kemudian juga ada ITMG. Itu rekomendasinya adalah buy? Iya, betul. Oke, itu saja? Iya. Baik, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih detail level-level untuk belinya, kemudian targetnya, tetapi rekomendasinya untuk saat ini adalah current price boleh buy ya, atau lebih baik buy on weakness? Sebenarnya kalau kita cermati bisa buy on weakness dulu, kalau memang ada terjadi koreksi gitu ya, kita perlu cermati untuk satu persatu lagi. Cuman dari sisi kinerja memang masih cukup positif dan potensial untuk kinerja sahamnya juga bagus. Baik, terima kasih banyak Ibu Ari untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Ya, selamat pagi.